Ilmu mengundang orang untuk beriman dan masuk Islam. Seorang doktor ahli kandungan yang mengajar di suatu universitas di London berkata bahwa ia menemukan suatu hakikat ilmu tentang janin dalam rahim ibu. Ia berkata di depan para mahasiswanya, selama ini para ahli berkeyakinan bahwa janin dalam rahim ibu dimulai dengan tahapan lunak. Namun aku menemukannya pada pertengahan abad ke-20 ini bahwa janin itu dimulai dengan tahapan keras sebelum tahap lapisan daging. Setelah mendengarkan uraian tersebut, seorang mahasiswa asal Pakistan mengangkat tangan seraya berkata, sebelum Bapak menemukannya, 14 abad yang lalu hal itu sudah diketahui oleh seorang buta huruf, namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar berita tersebut, doktor ahli kandungan itu terperanjat. Ia bertanya seakan tak percaya. Apa katamu? Mahasiswa Pakistan itu mengulangi penjelasannya kembali. Ilmu itu sudah ditemukan oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Dengan masih penasaran, doktor ahli kandungan itu minta penjelasan sekali lagi. Coba bacakan apa yang dikatakannya. Mahasiswa Pakistan itu lalu membuka Al-Quran Al-Karim dan membaca surah Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha sucilah Allah, penciptaan yang paling baik. Al-Mu'minun 14. Dosen yang ahli kandungan itu mencatat keterangan mahasiswanya seraya berkata, baiklah, kita akan bertemu lagi nanti sesudah aku menyelidiki kebenaran keterangan ini. Tak lama kemudian, dosen itu menyatakan Islamnya. Dia mengucapkan syahadatain di hadapan para ulama kaum muslimin di London. Seorang dosen di Universitas Sorbonne di Perancis, yaitu seorang warga negara Perancis dan beragama Katolik, berbicara tentang darah haid. Katanya, pada mulanya Eropa mengira darah haid pada wanita itu dipandang sebagai akibat dari sihir. Namun ilmu pengetahuan menemukan bahwa ternyata darah itu keluar dari kelenjar-kelenjar kewanitaan. Lebih lanjut, wanita itu kemudian menerangkan bahaya yang mungkin diderita bila melakukan persetubuhan pada wanita sedang haid. Katanya, kalau wanita dalam keadaan haid, lalu dilakukan persetubuhan, maka itu bisa mendatangkan penyakit pada alat kelamin, pada kedua ginjal, dan menimbulkan berbagai penyakit kulit lainnya. Seorang mahasiswa dari Saudi Arabia setelah mendengarkan penuturan doktor tersebut mengacungkan tangan dan berkata, Al-Quranul Karim sudah 14 abad yang lalu menyatakan demikian. Dosen wanita itu terkejut dan penasaran dengan perkataan mahasiswanya tadi, sehingga dia bertanya, apa yang dikatakan Al-Quran? Mahasiswa Saudi itu berkata lagi dengan menguraikan ayat 222 dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati wanita sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Dokter wanita berkebangsaan Prancis itu dengan rasa ingin tahu yang besar bertanya lagi, benarkah kitabmu menyatakan demikian? Mahasiswa Saudi itu menjawab, benar. Dosen itu berkata lagi, kalau begitu aku akan menelitinya lebih lanjut dengan para ahli dalam soal tersebut. Berita ini akhirnya sampai kepada orang-orang yang berwenang di Universitas Saudi Arabia di Riyadh. Akhirnya dosen tersebut mendapat undangan ke sana untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan. Ternyata sebelum majelis ilmiah itu berakhir membahas masalah tersebut, dosen wanita berbangsa Prancis itu menyatakan keislamannya dan mengucapkan syahadatain di depan majelis tersebut karena pemahamannya pada hakikat yang terkandung di dalam Al-Quran.